Josh Nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru semakin hype setelah Morgan menyebarkan berita terupdate pasca insiden Egghead ke seluruh dunia. Bajak laut Kurohige kembali memulai aksi bejat mereka. Akan tetapi tiba-tiba terjadi kekacauan di Pulau Hachinosu yang menjadi markas mereka. Penasaran kan? Eits. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama all players sekalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece plus lingan boba uhuy pastinya. One Piece terbaru diawali dengan memperlihatkan kapal Red Force. Shanks dan bajak lautnya bersiap untuk meninggalkan Pulau Kartel. Mereka sudah mengganti bendera bajak laut topi jerami yang dipasang oleh Bartolomeo di sana. Tak berselang lama, kru bajak laut rambut merah mengambil koran lampu merah milik Morgan yang sudah disebarkan oleh burung-burungnya. Hongo membacakan berita tentang kematian Dr. Vegapunk yang disebabkan oleh Luffy si topi jerami. Kematian Dr. Vegapunk memang sudah diketahui oleh semua orang setelah tersebarnya film panasnya ke seluruh. Namun Shanks tidak percaya jika Luffy lah yang telah menghabisi Dr. Vegapunk karena dia sadar pihak pemerintah dunia bisa dengan mudah memelintir fakta dan menyebarkan berita hoax melalui koran lampu merah tersebut. Selain itu, Hongo juga memberitahu Shanks jika Teach berhasil mengalahkan Trafalgar Law di Pulau Winner. Beberapa waktu lalu dikatakan jika informan bajak laut Akagami yang memata-matai pergerakan Teach mengatakan jika Kurohige sedang pergi dari markasnya. Namun informan tersebut tak mengetahui kemanakah perginya si janggut hitam itu. Shanks sadar jika Teach juga mengincar salinan Road Poneglyph yang dimiliki oleh para bajak laut yang berhasil mengalahkan Kaido dan Big Mom di Wano Kuni. Shanks meminta Hongo untuk terus memastikan informan mereka dapat terus mengetahui gerak-gerik dari si ompong tiga itu karena Teach menjadi sasaran utama Shanks saat ini. Di mana pergerakannya yang tak terduga dapat membuat dunia ini semakin kacau. Dan kemudian berpindah ke Pulau Hachinosu. Bajak laut Kurohige masih melanjutkan rapat mereka. Teach semakin bersemangat setelah Devon dan Augur sampai ke markas. Teach menantikan informasi yang akan diberikan oleh mereka padanya, karena hal itu sangat penting untuk apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Di sisi lain, Karibo terlihat menangis bahagia karena dia tak menyangka bisa berada di tengah-tengah bajak laut Kurohige dan dapat bertemu langsung dengan si ompong yang menjadi idolanya itu. Perhatian Teach langsung tertuju pada Karibo yang menangis. Dia kesal karena tiba-tiba si burik ini malah menangis. Teach yang kesal lalu menggunakan kekuatan buah iblis Gura-Gura Nominya dan seketika seisi Pulau Hachinosu bergemuruh. Teach mengancam Karibo untuk segera mengatakan informasi menarik apa yang telah dia siapkan kepadanya. Jika informasi itu tidak memuaskan hasrat birahi Kurohige, maka nyawa Karibo lah taruhannya. Karibo seketika kicap. Dia dengan perlahan mengatakan jika informasi ini hanya dirinya dan bajak laut topi jerami saja yang mengetahuinya. Informasi yang benar-benar sangat berharga dan pastinya akan membuat Kurohige senang. Karibo menjelaskan jika dia mengetahui informasi tentang senjata kuno, tak hanya satu, tapi dua senjata kuno. Pertama adalah senjata kuno yang dinamakan Poseidon, kekuatan yang bersemayam di dalam tubuh putri mahkota dari kerajaan Ryugu di Pulau Manusia Ikan. Dan senjata kuno Pluton yang terkubur di bawah gunung api dari negeri Wano Kuni. Teach terkejut karena dia sedikit tak percaya dengan apa yang baru saja Karibo katakan. Dia pun tertawa seketika karena jika informasi itu benar, maka dia bisa menguasai dunia apabila senjata kuno itu berhasil dia dapatkan. Teach langsung membagi-bagi tugas baru untuk anak buahnya. Dia tak sabar untuk segera menjadi raja dunia dengan mendapatkan harta karun One Piece dan senjata-senjata kuno tersebut. Shin kemudian memperlihatkan penjara di Pulau Hachinosu. Garp ternyata sudah kembali sadar. Dengan merasakan getaran gempa barusan, Garp yakin jika Teach sudah kembali ke Pulau Hachinosu. Dan inilah saatnya yang tepat untuk Garp memberi pelajaran pada si ompong itu. Yap, Teach adalah dalang dari tertangkapnya Ace yang berujung pada kematiannya di Marineford. Garp berniat untuk membalaskan dendam kematian Ace
karena dia sadar umurnya pasti sudah tak akan lama lagi. Dan aji mumpung dia sedang berada di markas Kurohige saat ini. "Hei Garp, sudah lama kita tidak bertemu," ucap seseorang yang berada di sebelahnya. Ternyata sosok yang berbicara pada Garp adalah Ochoku, mantan penguasa dari Pulau Hachinosu sebelum Teach, sekaligus mantan kru dari bajak laut Rocks. Ternyata setelah dikalahkan oleh Kurohige, Ochoku dipenjara oleh si ompong itu. Dia tak menghabisi nyawanya karena Teach ingin Ochoku menjadi bagian dari bawahannya. Ochoku menolak dan akhirnya dia dipenjara di Pulau Hachinosu. Ochoku menyadari jika Garp ingin menghajar Teach dan dia dengan senang hati akan membantu Garp apabila dia membebaskannya. Garp tertawa mendengar pernyataan dari Ochoku karena hal itu mengingatkannya pada insiden Cut Valley, di mana dia terpaksa harus bekerja sama dengan bajak laut Roger untuk mengalahkan bajak laut Rocks yang berisikan para monster seperti Ochoku. Yap, jangan menganggap remeh Ochoku, karena ketika masa time skip, tepatnya pada insiden Rocky Port, Teach dengan full squadnya harus menunggu momen itu untuk bisa mengalahkan Ochoku. Itu pun harus dibantu oleh keterlibatan dari Trafalgar Law serta para angkatan laut yang salah satunya adalah Kobe. Garp sadar jika rantai yang memborgolnya bukanlah batu laut, sehingga dia bisa menggunakan advance armamen haki yang dapat merusak benda dari dalam untuk menghancurkan rantainya tersebut. Setelah Garp berhasil lolos, dia juga menghancurkan rantai borgol milik Ochoku karena dia sadar umurnya sudah terlalu uzur untuk bisa solo lord Pulau Bajak Laut, apalagi harus menghadapi bajak laut Kurohige yang full squad. Tanpa pikir panjang, Garp langsung menghancurkan ruangan penjara menggunakan tinjunya. Avalo Pizarro tampak kesakitan. Dia langsung memberitahukan Teach jika sedang terjadi keributan di area penjara, dan ketika dia melihat dengan kekuatan buah iblisnya, ternyata Garp dan Ochoku sudah berhasil melarikan diri. Mereka sedang menuju ke pusat kota, dan Pizarro yakin mereka akan membuat keributan di sana, dan bisa saja Ochoku mengumpulkan kembali mantan anak buahnya agar kembali tunduk padanya dan membantunya untuk mengalahkan bajak laut Kurohige. Pulau Hachinosu kembali memanas. Bagaimana kelanjutannya? Menarik untuk dinantikan. Dan bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplayer, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Jos nakama, itulah video mengenai amukan Garp di Pulau Hachinosu. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.